Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya? Siap memuji Tuhan pada malam hari ini? Berapa banyak kita yang sudah menikmati kasih setia Tuhan sepanjang minggu ini? Kalau kita ada sampai saat ini, kita bisa bernafas semua karena anugerah Tuhan, amin. Oleh sebab itu mari kita bangkit berdiri. Kita mau agungkan Tuhan karena hanya Dia yang layak terima pujian dan sembah kita. Kita mau sepakat malam hari ini, hanya Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita semua, amin. Ada amin? Amin. Haleluya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sama-sama kita mau katakan, I sing praises to your name. Hanya namamu yang kami sembah Tuhan. Oh haleluya. Praises to your name. Amen. Oh Lord, for your name is great. For your name Amen. is great And greatly to be praised. Oh, I wanna sing. I sing praises to your name. Hallelujah. Oh, amen. Praises to your name. Oh, Lord, for your name. For your name Is great and greatly to be praised. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama nyanyikan. I sing praises to your name. Kami mau meninggikan namamu ya Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak. Layak terima sembah kami. Layak terima hormat kami. For your name is great and greatly to be praised. Oh, I wanna sing
Tuhan sangat baik bagi kita. Oleh sebab itu mari sama-sama katakan, sing praises to your name. Tidak dapat kami balas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau kami ada malam hari ini Tuhan, kami masih bisa bernafas. Bahkan kami masih diizinkan untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya di hadirat-Mu ada kekuatan baru, ada sukacita Tuhan, ada penghiburan Tuhan. Tidak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami mau berikan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Oh haleluya. Bertahtalah Engkau ya Bapa di atas pujian kami. Sebab hanya Engkau yang layak. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian kami Yesus. Oh your name is great and greatly to be. Sekali lagi dari kedalaman hati kita katakan, I sing praises to your name. Oh, nama yang terindah, nama yang memberikan kami kemenangan, nama yang memberikan kami sukacita, nama yang memberikan kami kedamaian. Terima kasih Yesus. Yes, and greatly to be praised. Oh, I wanna sing Lord. Yes, yes Tuhan. Oh, Lord, praises to your name. Oh, for your name. Sembah kita. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh Engkau sangat amat baik ya Tuhan. Kami mau mengecap dan melihat betapa baik ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah terindah dalam hidup kami. Kami mau bersorak-sorai. Kami mau bersukacita di dalam hadirat-Mu. Di dalam satu nama yang sudah menyelamatkan kami. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Saudara siap memuji Tuhan? Berapa banyak kita sudah menikmati kasih setianya Tuhan. Ayo beri salam kiri kanan, katakan ayo mari kita memuji Tuhan. Mari saudara, saya tahu kita semua capek ya. Tapi di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, amin. Ada kekuatan, haleluya. Sama-sama katakan betapa dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Katakan betapa dalam kasih setiamu, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus, dengan iman kita katakan, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir.
lagi Tuhan. Puji nama Tuhan. We love you Lord. We love you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah pemelihara kami. Kalau kami ada semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes. Because of who you are, I give you glory. Katakan kepada Tuhan, because of who you are. Because of who you are, I give you praise. Yes, God. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Thank you Jesus. Sama-sama katakan. Because of who you are, I give you glory. Katakan because of who you are, Lord. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Oh Lord, Lord, I worship you because of who you are. Oh, Jehovah Jireh, katakan He's my provider. Amen. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Mari malam hari ini kita mau jadikan Yesus center of it all. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are. Because of who you are, I give you praise. Oh, because of who you are, Lord. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Oh, Lord, I worship you. Lord, Amen. Because of who you are. Katakan, Jehovah Jireh, He's our provider. Amen, amen, amen. Jehovah Nissi, yes. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Yes. Lord, I worship you because of who you are. Katakan dengan iman, Jehovah Jireh, you're my provider, Lord. Jehovah Nissi, Lord, you reign. Kau jadikan setiap kami pemenang Tuhan, bersama denganmu Yesus. Amen. Oh, my Prince of Peace. Yes. Lord, I worship you because of who you are. Katakan kepada Tuhan malam hari ini, because of who you are, Lord. because of who you are, I give you glory. Just because of who you are, Lord. Because of who you Sebab are, Engkau I give besar you Tuhan, Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Oh, biar Tuhan bertata di
Terima kasih ya Tuhan. Kami datang malam hari ini bukan untuk sekedar kami mau melihat orang Tuhan sekitar kami. Tapi kami datang malam hari ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu. Sebab kami sangat mengasihi-Mu ya Tuhan. Kalau kami ada saat ini bukan karena kuat gagah kami ya Bapa. Semua karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami punya Allah Jehovah Jireh. Kami punya Allah Jehovah Nisi. Terima kasih ya Tuhan, kami bangga kami menjadi kepunyaan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Ini yang kami rindukan Tuhan, suara-Mu Tuhan. Kami ada karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami. Kami tahu di dalam hadirat-Mu kami akan menerima kekuatan yang baru. Sukacita-Mu ya Tuhan. Terima kasih Kau selalu ada bagi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami penuh dengan sukacita yang melimpah. Dan kami siap untuk terima firman-Mu Tuhan. Di dalam satu nama yang sudah memberikan kami kemenangan. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk terima anugerah dan kemurahan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Sambil saudara duduk, saudara bisa angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, mengalirlah Roh Kudus. Haleluya. Ini kami ya Bapa. Kami butuh firman Tuhan. Kami butuh kebangunan rohani. Kami butuh kesegaran rohani. Kami butuh pemulihan. Haleluya, haleluya. Kami butuh Engkau dalam hidup ini. Mengalirlah Roh Kudus. Satu kali lagi dengan iman saudara katakan, mengalirlah Roh Kudus. Roh Kudus mengalir bagi hidup kami. Jamahan-Mu memulihkan kami. Jamahan-Mu menyembuhkan kami. Jamahan-Mu menyatakan mujizat bagi kami. Haleluya. Oh Roh Kudus, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Hidup kita dimerdekakan. Hidup kita dipulihkan. Karena kuasa firman Tuhan. Firman-Mu ada di tempat ini. Kehadiran-Mu nyata dalam hidup kami. Kami yang terikat dibebaskan. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang tertutup jalan. Ada jalan yang baru yang sedang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami mau melihat Tuhan di dalam setiap pergumulan kami. Ada Yesus di dalam pergumulan kami. Ada Yesus di dalam permasalahan kami. Permasalahan tidak akan membuat iman kami gugur. Tetapi dengan ujian, dengan permasalahan itu kami akan naik tingkat lagi bersama Tuhan. Karena ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kami. Berfirman bagi kami. Yang percaya dan terima firman Tuhan, mau menerima firman Tuhan, katakan amin. Coba saudara berikan kiri kanan salaman hangat, katakan Tuhan baik. Amin. Tuhan mengasihi saudara. Haleluya. Nah, saudara-saudara, malam ini saya akan berikan kebenaran atau judul tema hari ini adalah Serving God. Melayani Tuhan, melayani Raja di atas segala raja. Sebagai seseorang yang sudah diselamatkan, kita diberikan satu motivasi untuk melayani Tuhan. Saya bisa berkata bahwa seseorang diselamatkan bukan karena dia melayani. Tetapi kita diselamatkan karena kasih karunia. Katakan amin.
Karena kasih karunia itu, kita menerima anugerah itu, maka kita harus memberikan hidup ini untuk melayani Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 10. Bahasa Indonesia mudah dibaca berkata demikian. Maksudku, kamu diselamatkan oleh anugerah. Dan kamu menerima anugerah itu oleh iman. Katakan amin. Kamu tidak dapat menyelamatkan dirimu sendiri. Itu adalah pemberian dari Allah. Firman Tuhan ini jelas bahwa saudara diselamatkan bukan karena melayani. Bukan saudara jadi song leader, bukan saudara jadi pengkhotbah, bukan saudara jadi pemain musik, bukan saudara menjadi singers. Tetapi saudara diselamatkan karena kasih anugerah Tuhan. Dan ini pemberian Allah. Kalau saudara melayani, itu karena saudara menghargai anugerah Tuhan. Saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, saya sudah menerima hidup yang baru, maka saya harus memberikan hidup ini kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ayat 9 berkata, kamu tidak diselamatkan oleh yang kamu lakukan. Sekali lagi firman Tuhan katakan, kamu tidak diselamatkan oleh yang kamu lakukan. Saudara melakukan apa hari ini? Saudara bekerja, bukan itu yang menyelamatkan saudara. Saudara melayani, bukan itu yang menyelamatkan saudara. Firman Tuhan katakan, jadi tidak ada seorang pun yang dapat bangga atas dirinya sendiri. Berarti kita apa saudara? Seperti sampah. Tanpa Yesus kita tidak ada artinya. Saudara punya dolar banyak, saudara punya mobil mewah, saudara punya rumah mewah. Itu semua tidak akan saudara bawa ketika saudara mati. Saudara hanya bawa jas, sepatu termahal mungkin, that's it, tidak ada yang lain. Rumahmu yang mewah, uangmu yang banyak, itu ditinggalkan bagi kakak beradik engkau, bagi istri dan bagi suami. Pertanyaannya, apakah saudara menghargai kasih karunia itu? Kita akan coba melihat ada hal yang perlu kita lakukan untuk melayani Tuhan. Allah sudah membuat kita sebagaimana kita ada. Ini yang dikatakan di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Allah membuat saudara sebagaimana kita ada. Ia membuat kita menjadi manusia baru sehingga kita dapat melakukan yang baik. Coba saudara katakan, melakukan yang baik. Apa sih untuk melakukan yang baik? Seperti apa melakukan yang baik? Firman Tuhan berkata, ia telah merencanakan perbuatan baik itu untuk kita agar kita hidup dengan melakukan yang baik. Tidak ada pekerjaan yang paling indah di muka bumi ini selain melakukan hal yang baik. Saya mau berkata bahwa melayani adalah dasar utama dari hidup kekristenan. Saudara bilang, pastor, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa main gitar, saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa melayani. No, saudara. Saudara waktu angkat sampah di gereja ini, itu pelayanan. Saudara angkat itu sampah, Pak James tadi vacuum itu gereja, itu pelayanan saudara. Pelayanan bukan karena saudara tampil, pelayanan bukan profesi. Sekali lagi saya mau katakan, pelayanan bukan profesi, tapi pelayanan adalah kehormatan. Saudara bisa melayani, itu anugerah Tuhan. Saudara dipakai oleh Tuhan, itu anugerah Tuhan. Jadi melayani harus menjadi dasar utama hidup kekristenan. Karena melayani merupakan gaya hidup yang dimiliki, yang dicontohkan pribadi Yesus. Jadi waktu saudara melayani, bukan karena saudara jago, bukan. Karena kita meladani Kristus. Jadi dengan demikian, maka melayani Tuhan saya mau katakan satu kehormatan. Melayani Tuhan suatu tanggung jawab yang istimewa, yang dianugerahkan Tuhan bagi saudara dan saya. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan.
Coba saudara tepuk kiri kanan saudara. Engkau adalah orang yang dikhususkan Tuhan. Nah, Matius pasal 20 ayat 28, firman Allah yang hidup berkata demikian. Kalian harus bersikap seperti aku. Siapakah aku itu? Firman Tuhan katakan, karena aku, anak manusia datang bukan untuk dilayani. Siapa anak manusia? Anak manusia itu berbicara pribadi Yesus selama dia ada di muka bumi. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi dikatakan untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawaku bagi tebusan banyak orang. Wah, jadi contoh kita kepada satu sosok yang tidak ada dosa, Yesus Kristus sebagai contoh utama dalam pelayanan. Pelayanan saudara bukan hanya di gereja, jangan salah. Pelayanan di mana Tuhan tempatkan saudara, di marketplace, saudara bekerja, itu pelayanan. Jangan anggap saudara kerja di WUS itu bukan pelayanan, itu pelayanan saudara. Jadi mindset kita harus rubah tertuju kepada Kristus. Karena ada ayat-ayatnya yang mendukung. Apapun yang kau kerjakan, kerjakan itu buat Tuhan. Bukan buat Yosi. Iya, benar saudara. Bukan buat Yosi. Yosi itu hanya wakil dari bosnya. Kalau bosnya cabut, selesai juga tuh Yosi saudara. Di mana saudara ditempatkan, marketplace manapun Tuhan tempatkan, itu adalah rencana Tuhan bagi saudara. Saudara melayani di sana. Dengan cara bagaimana? Integritas saudara. Dengan cara bagaimana? Saudara bekerja saja. Nggak usah pakai istilah ya cara dunia. Waktu saudara lempeng lurus jalan, promosi datang dari Tuhan saudara. Nggak perlu dekat cari muka dekat sama Yosi. Iya. Nggak perlu gosok-gosok gitu Yosi, gua jadi manajer. Nggak perlu saudara. Melayani saja, lakukan apa yang menjadi tugas saudara. Yang penting jangan atur tuh bos. Kalau saudara atur bos, Cilaka 13 saudara, ya kan? Melayani saja, lakukan saja. Waktu saudara jadi server, lakukan saja dengan sukacita. Ada kalanya capek saudara. Saya melakukan tugas saya sebagai orang cleaning, nggak ada orang yang lihat saudara. Saya lakukan dengan tanggung jawab yang penuh dengan rasa komitmen. Saya harus bersihin benar-benar, walaupun nggak ada bos. Saya bersihin saudara. Sambil pakai lagu. Ku mau melayani Tuhan. Lakukan saja saudara. Capek, benar capek. Siapa bilang kerja nggak capek? Apalagi kerja yang pakai fisik saudara. Ketika saudara melayani dengan hati tertuju kepada Tuhan, itu capek jadi sukacita. Sehingga setiap hari bukan ngomel tetapi setiap hari payday. Kenapa saya bilang payday? Semangat terima duit ya toh. Jangan drop, gue mau terima gaji nanti 2 minggu depan lagi. Waduh saudara stres. Mau pikir besok hari Senin, hari yang paling tercapek di dunia adalah hari pertama saudara kerja. Mana Ella? Siap-siap aja. Hari pertama mau kerja. Siap mental. Tetapi kalau saudara lakukan setiap apa yang sudah miliki untuk melayani Tuhan, saudara the best. Coba engkau tepuk kiri kanan. You are the best. Saya mau katakan bahwa kehebatan sejati tidak ditemukan dalam melayani Tuhan. Sekali lagi, kehebatan sejati tidak ditemukan dalam melayani Tuhan. Karena yang terhebat hanya Yesus Kristus. Saudara dan saya hanya sebagai hamba. Saudara dan saya hanya sebagai pelayan. Yang menjadi bos kita adalah Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Maka Yohanes 12 ayat 26 berkata, orang yang mau melayani aku harus mengikuti aku. Supaya pelayananku dapat bersamaku, di mana aku berada orang yang melayani aku
akan dihormati Bapa. Jadi saya katakan bahwa kalau saudara melayani Tuhan, Yesus bersama engkau. Jadi waktu saudara bekerja, jangan pikir saudara hanya kerja dalam satu company. Karena saudara adalah anak Tuhan, anak Raja. Berarti karakteristik integritas kerajaan Allah, kingdom of God, ada di dalam hidup saudara. Berarti level saudara lebih tinggi dari orang yang tidak kenal Tuhan. Coba tepuk dulu. Engkau luar biasa, coba engkau bilang. Engkau luar biasa. Keluar biasaannya saudara lebih tinggi daripada orang yang punya experience pendidikan yang tidak kenal Tuhan. Saudara walaupun tamat SMA, experience saudara sederhana, tapi karena engkau anak Tuhan lebih tinggi dari orang yang punya experience. Banyak saudara anak Tuhan yang tidak kuliah tapi jadi director. Bukan konduktor saudara. Jadi director. Ada banyak orang berpendidikan, belum tentu dia sejajar dengan orang yang memiliki experience yang biasa-biasa. Tapi dia anak Tuhan, diangkat Tuhan lebih tinggi daripada orang yang memiliki pendidikan yang luar biasa. Wah, ada yang amin. Karena kita istimewa, saudara. Anak Tuhan itu istimewa. Saya harus bangga. Orang Amerika, dia paling bangga kalau dia berkata, I am American. Saudara bangga gak jadi orang Indonesia? Jangan saudara bangga, I am American. Lahir saudara di Indonesia. Walaupun sudah citizenship. Bagaimana itu Pak James? Biar ungke lahir di Indonesia, tapi sudah citizen Amerika. Tapi dia masih bangga, I am Indonesia. Kita harus bangga, kita anak Allah, warga kerajaan surga. Citizenship kita kerajaan surga, saudara. Coba tepuk lagi kiri kanan, katakan, citizenship pun kerajaan surga. Nah, question key saya, apa artinya melayani Tuhan? Kira-kira saudara tahu, apa artinya melayani Tuhan? Will, melayani Tuhan apa sih? Ini student ini, salah jawab, apa ya? Apa yang Tuhan taruh di hatimu? Melayani Tuhan apa sih? Jangan dengar Tante Esther, kamu sendiri. Apa? Tulus, ya cukup, tulus. Melayani Tuhan tulus. Saya mau katakan begini, waktu saudara bekerja di tempat pekerjaan saudara, itu melayani Tuhan. Tulus aja saudara kerja. Waktu sudahlah tulus, promosi datang dari Tuhan. Percaya saudara. Ibu Gembala, ketika dia diangkat jadi director, orang yang ada di sekitarnya cemburu. Tetapi kalau Tuhan yang angkat, siapapun yang coba menggagalkan saudara, tidak akan bisa. Tidak bisa, siapapun dia saudara. Bos sekalipun. Karena saudara adalah orang yang diangkat Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Taruh di hatimu bahwa I am special. Saya anak Tuhan. Jangan anggap ecek-ecek saudara-saudara anak Tuhan. Saudara spesial. Biar aja orang anggap remeh. Lu aja baru kemarin mau ngajarin gua. Tenang aja saudara, jangan balas. Enjoy aja the proses, ya kan. Ku mau melayani. Kalau saudara balas, emosi itu akan timbul, sudah benar. Kita masih daging, masih makan babi kan Bu Esther ya. Nah kita masih makan babi saudara. Daging babi ya, daging babi. Pasti saudara punya emosi, akan naik. Woi deh, apalagi darah Batak. Apalagi orang Tonsea. Gua lip ya engkau. Artinya begini saudara. Tulus saja melayani Tuhan. Saya belum bahas saudara melayani di gereja. Melayani di tempat pekerjaan, di marketplace.
Apa sih melayani Tuhan? Saya kasih definisi menurut apa yang Tuhan kasih kepada saya. Melayani Tuhan artinya bukan karena ingin tampil. Sekali lagi, melayani Tuhan bukan karena ingin tampil. Melayani Tuhan bukan paksaan. Melayani Tuhan bukan rasa bersalah. Melayani Tuhan bukan tugas. Melayani Tuhan bukan tekanan. Tetapi saya mau katakan melayani Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Kita harus berkata, Tuhan, saya bisa melayani karena Engkau lebih dulu melayaniku. Nah, ada tepuk tangan ya. Wah, lebih semangat saya khotbah saudara kalau saudara tepuk tangan. Lebih semangat, benar saudara. Kalau saudara nggak tepuk tangan, saya jadi loyo juga. Jadi melayani Tuhan adalah merupakan ucapan syukur apa yang Tuhan sudah lakukan untuk hidup saya. Haleluya. Yeah. Ini baru bilang 100 untuk gua. Jadi melayani Tuhan, Dia yang telah menciptakan kita menjadi manusia baru. Itu yang harus kita syukuri. Melayani Tuhan bahwa Dia yang telah menyelamatkan kita. Kita sadar bahwa hidup ini tidak ada gunanya tanpa Tuhan. Keahlian saudara tidak ada artinya tanpa Tuhan. Apapun yang saudara miliki hari ini, malam ini, tanpa Tuhan itu tidak berguna. Benar saudara. Saudara punya, saya katakan $1 juta di bankmu, itu nggak ada guna saudara. Kalau tidak ada Tuhan dalam hidupmu. Saya bukan berkata saudara harus sepanjang minggu di dalam gereja. Bukan, salah juga. Sesat pendeta begitu saudara. Saudara nggak perlu ke kerja. Di gereja aja. Waduh saudara, gimana saudara mau hidup, gimana mau bayar bill. Iya kan? Kerja, silakan kerja. Karena pelayanan bukan hanya di gereja, di marketplace. Saudara jadi manajer, saudara jadi employee, saudara jadi apa saja saudara. Itu pelayanan. Tinggal bagaimana kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah kasih. Ada kalanya kita gagal paham di sini. Sudah dapat, mau lebih banyak. Akhirnya kita yang susah sendiri saudara. Mengalir aja. Soal berkat itu urusan Tuhan. Syukuri bahwa Dia telah memulihkan hidup kita. Saya mau katakan bahwa Yesus Kristus adalah motivasi dan motivator terbaik bagi saudara dan saya untuk melayani Tuhan. Tidak ada orang yang the best di muka bumi ini. Siapa motivator terbaik saat ini? Siapa? Mario Teguh. Betul. Tapi saya pernah baca quote-nya. Dia ambil juga dari kata-kata Alkitab sebenarnya saudara. Kata-kata motivatornya. Karena ada bahasa-bahasa Alkitab. Yang namanya orang motivator kan menambah ilmu toh. Segala buku dia baca. Mario Teguh mungkin motivator terbaik. Tapi saya mau katakan, motivasi dan motivator terbaik untuk jadi pedoman kita adalah Yesus Kristus. Haleluya. Yes. Jadi melayani Tuhan artinya mengasihi Dia dengan segala keberadaan kita. Melayani Tuhan artinya menaati dan mengalami Yesus setiap saat. Waktu saudara di tempat kerja, alami Tuhan. Waktu saudara ada di bus, waktu saudara di sekolah, alami Tuhan. Waktu alami Tuhan ada damai saudara. Benar. Saudara punya gaji yang besar tapi nggak ada damai, nonsen saudara. Coba tanya kiri kanan saudara. Apabila engkau tidak ada damai, senang enggak kerja? Iya kan? Gaji pun $100 per hour. Kalau nggak ada damai kerja, nggak ada arti saudara. Benar-benar enggak Sam? Iya kan? Jadi melayani Tuhan adalah merupakan kerinduan dan ketulusan hati kita.
Menjadi pelayan bukan menjadi glamor. Ini quote saudara. Menjadi pelayan bukan menjadi glamor, tetapi menjadi hamba. Karena melayani lebih berarti dibandingkan dilayani. Tepuk tangan dong ini. Karena ini teladan Yesus saudara. Yesus datang bukan untuk dilayani tetapi dia melayani. Berarti saudara nggak salah alamat. Ambil contoh kepada diri pribadi dari Kristus. Hamba kalau di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, dia menggunakan satu kata yang dikatakan doulos. Maka saudara pernah kenal organisasi doulos ya. Doulos artinya memiliki arti budak secara sukarela atau budak secara tidak sukarela. Itu doulos. Jadilah hamba. Pelayan bukan bos, tetapi hamba. Kalau saudara memiliki karakter ini, dimanapun saudara bekerja, saudara the best. Benar saudara. Saudara pasti the best. Karena hamba dikatakan melakukan apa yang diperintahkan secara sukarela maupun tidak sukarela. Nah, ini kalau saudara baca firman Tuhan, ada tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan, orang Yunani dan orang Ibrani. Proudnya seorang Yunani dan proudnya seorang Ibrani itu sangat dominan. Dan maka orang Farisi itu sombong. Orang Farisi, ahli Taurat itu sombong. Karena ada proud sebagai orang Yunani dan orang Ibrani. Orang Ibrani dan Yunani memiliki bahwa hamba itu sebagai status kehinaan. Itu bagi orang Yunani. Hamba itu sesuatu yang sangat indah. Bagi orang Yunani. Menganggap diri mereka adalah orang yang, karena mereka menganggap diri sudah dibebaskan. Orang yang merdeka. Dia tidak menganggap bahwa dia itu hamba. Begitu juga dengan orang Ibrani. Orang Ibrani bahwa hamba itu adalah bawahan dari seseorang yang ada di atasnya. Jadi mereka gak menerima hal ini. Tetapi Paulus, saudara baca Kisah Para Rasul. Dia itu adalah orang yang memahami Taurat. Dan dia itu adalah salah satu dari 70 Sanhedrin. Dan dia paham mengenai orang Yunani dan orang Ibrani. Dia adalah Yahudi asli. Punya wibawa dan otoritas, keturunan yang sangat-sangat, bukan ecek-ecek saudara. Tetapi yang dia katakan, ketika aku mengenal Kristus, yang dulu itu sampah. Dia punya hati hamba saudara. Sepintar-pintarnya engkau kalau tidak punya hati hamba, nol besar saudara. Betul saudara, saya nggak ngomong benar, ini firman Tuhan. Jadi sebagai big idea-nya, ada janji dan penyertaan Tuhan bagi setiap orang yang mau menjadi hamba, menjadi pelayan. Saudara baca aja di rumah, Yesaya 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ini panjang, saudara baca aja di rumah. Ini merupakan janji dan penyertaan Tuhan bagi orang yang mau melayani Tuhan, yang mau menjadi hamba. Itu big idea-nya dari khotbah ini. Sebagai keynote saya malam ini, menurut instruksi firman Tuhan, yang menjadi dasar utama pelayanan kita untuk melayani Tuhan, hal yang pertama adalah melayani sebagai tujuan hidup yang didasarkan pada kebenaran firman. Jangan didasarkan pada emosi, jangan didasarkan kepada intelektual kita, tetapi didasarkan kepada kebenaran firman. Kenapa kita harus mendasarkan tujuan hidup pelayanan yang kita lakukan kepada firman Tuhan? Karena dasar utama melayani harus berpusat kepada Kristus. Dan Kristus adalah kebenaran. Dia adalah firman. Sebelum saudara dan saya memiliki kerinduan untuk melayani, maka saya bisa katakan bahwa saudara belum mengalami arti dari benar-benar hidup.
Saudara, kalau belum mengalami ini, itu hidup itu belum berarti sebenarnya. Karena saudara di dalam Kristus, saudara sudah diciptakan baru. Ciptaan baru itu hanya dilakukan oleh Kristus, tidak ada yang lain. Karena saudara sudah dipindahkan dari kehidupan yang lama, kehidupan yang baru, maka mindset kita adalah pelayanan. Sekali lagi saya mau buka pemikiran saudara bahwa pelayanan bukan di atas mimbar, saudara, bukan. Bukan hanya di atas mimbar saja. Tapi pelayanan ada di marketplace saudara, di tempat pekerjaan saudara. Kalau saudara mendasari pekerjaan saudara karena melayani Tuhan, saudara hebat. Karena saudara tidak akan fokus di dolar. Saudara hanya melakukan itu untuk kebutuhan kita jasmani. Tapi untuk kebutuhan sorga, saudara tidak akan abaikan. Saudara capek, saudara masih beribadah malam ini. Top. Coba engkau tepuk tangan dulu. Tepuk kiri kananmu, you are the best man. You are the best. Saya percaya saudara akan undang banyak orang lagi minggu depan datang ibadah. Wes, haleluya. Puji Tuhan. Jadi sebagai tujuan hidup untuk satu pelayanan harus didasarkan kepada kebenaran firman. Sebagai orang percaya yang telah dibenarkan, maka kita dipanggil untuk mengikuti teladan Kristus. Kenapa harus ikuti teladan Kristus? Karena Matius 20 ayat 28 berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itu teladan kita saudara, yang sudah diwariskan kepada gereja. Ya, jadi Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa, maka kita harus mengikuti teladan Bapa kita, Yesus Kristus. Apa yang menjadi teladan bagi Yesus yang harus kita ikuti? Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jangan salah kaprah maksud firman Tuhan ini saudara. Firman Tuhan tidak mengajar jangan kerja. Yang firman Tuhan ajarkan, jangan motivasi hati kita tertuju kepada Mamon, duit. Saudara kerja nggak apa-apa, kerja sekuat tenaga, buat dolar banyak-banyak, nggak apa-apa, nggak salah, nggak berdosa saudara. Tapi jangan kejar itu dolar saudara. Kejar, artinya mengejar dolar, saudara spend hidup saudara, time saudara hanya untuk dolar. Firman Tuhan ajarkan, ia akan membenci yang dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Hanya satu Tuhan saudara. Jangan saudara sembah itu dolar. Kerja silakan, silakan, sikat saudara. Tetapi ingat Tuhan. Karena Tuhan saudara diberikan kesehatan. Saya sangat menyadari ini saudara. Ketika minggu lalu Ibu Gembala di emergency room, saya bilang, nganape kerja, memang betul itu doi. Mana kamu lebih sayang? Nganape hidup atau nganape dolar? Ketika sudah ditusuk kiri kanan saudara, wih, ngeri-ngeri sedap juga saudara. Gak mudah saudara, gak mudah. Yang saya mau katakan begini, sayangi tubuh ini saudara. Ini adalah milik Tuhan. Jangan sampai kita kebablasan. Kerja silakan saudara, nggak salah, nggak berdosa. Firman Tuhan katakan, orang yang nggak kerja jangan kasih duit. Itu firman Tuhan. Tapi jangan kebablasan bro. Coba tepuk kiri kanan, jangan bablas bro. Yesus datang melakukan kehendak Bapanya
Dan kita harus melakukan hal yang sama. Kita masuk yang kedua. Menurut instruksi firman Tuhan, yang menjadi dasar utama pelayanan kita ada untuk melayani Tuhan. Yang pertama tadi saudara masih ingat? Melayani sebagai tujuan hidup didasarkan kepada firman Tuhan. Yang kedua adalah melayani dengan penuh kasih adalah rahasia keberhasilan dan kehebatan. Katakan amin. Tidak ada pelayanan yang dapat dilakukan tanpa kasih, saudara. Tidak ada. Semuanya dasarnya kasih. Maka Yesus berkata bahwa dua perintah terbesar yang saudara dan saya harus lakukan. Matius 23 ayat 37 sampai 40. Di sana firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepada mereka, kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan apa saudara? Kita baca sama-sama ya. Sudah dapat? Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama. Sudah dapat? Ya, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya. Sudah? Ya, kita baca. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. It is very important to us to understanding the words of God. Taruh di hati, jangan cuma taruh di pikiran saudara. Kalau taruh di hati itu nanti akan berbuah dan menghasilkan berkat. Keberhasilan sejati berasal dari pelayanan. Sekali lagi saya mau arahkan pemikiran kita, mindset kita. Pelayanan bukan hanya di atas mimbar. Di marketplace saudara, itu adalah pelayanan. Jadi saya ingatkan kembali, keberhasilan sejati berasal dari pelayanan. Dan pelayanan saudara yang saudara harus lakukan harus didandaskan dalam kasih Allah. Maka disitulah kehebatan dan keberhasilan saudara. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami buka hati buat kebenaran firman. Dan kami mau menjadi pelaku kebenaran firman itu. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang memiliki hati hamba. Coba saudara tepuk kiri kanan. Miliki hati hamba bro. Ya. Saudara adalah orang yang hebat. Ketika memiliki hati hamba. Orang yang memiliki hati hamba. Biar dia sudah tahu. Dia diam saja. Menes-menes orang Manado bilang. Gak sok tahu saudara. Biasanya orang yang sok tahu itu. Tidak memiliki hati hamba. Dia lebih tahu daripada orang yang tahu. Nah itu gawat saudara. Dia lebih tahu daripada orang yang tahu. Dia tidak pernah alami tapi dia sepertinya mengalami. Nah ini repot saudara. Ketika saudara berhadapan dengan orang seperti ini. Waduh di pelayanan sakit kepala itu gembala. Berhadapan dengan orang yang tidak tahu tapi berlagak tahu. Waduh. Tapi kalau dasarnya ada hati hamba. Jalan lurus aja bro. Pasti ada kekuatan. Jadi sekali lagi saya mau katakan. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang memiliki hati hamba. Yang mau melayani. Karena kalau hati hamba. Dia akan menempatkan dirinya lebih rendah daripada orang lain. Nggak akan ngomong setinggi gunung saudara. Ketika dia ngomong orang gemeter. Karena punya wibawa. Dan itu ada di hidup saudara. Coba saudara tepuk kiri kanan. Engkau punya otoritas. Wah. Nggak ada kekuatan dunia yang bisa menggagalkan itu saudara. Karena itu pure datang dari Tuhan. Itu nggak dibuat-buat. Itu memang murni datang dari Tuhan. Jadi nggak perlu takut saudara. Hari ini saudara dapat kekuatan baru.
bahwa melayani harus didasarkan dalam kasih Allah. Yang terakhir, saya undang semua pemain musik. Kita mau siapkan ada perjamuan Tuhan. Yang terakhir, yang menjadi dasar utama pelayanan kita untuk melayani Tuhan. Melayani dengan sukacita yang Tuhan kerjakan. Dan saudara akan menerima penghargaan dari sorga. Saudara dapat reward di dalam pekerjaan, penghargaan, dapat bonus. Kayak ini dunia, saudara punya, ya kan? Ini penghargaan dari sorga, saudara. Bukan hanya untuk presiden. 5 tahun lalu, saya dapat penghargaan yang diberikan oleh Asian American, karena saya terlibat di komunitas Indonesia. Dari Obama punya tanda tangan, saudara. Dia tanda tangan, ada piagamnya. Senangnya minta ampun. Setiap tamu datang kita kasih tunjuk. Bro, kita dapat penghargaan dari presiden. Itu presiden. Bangganya, haleluya. Itu cuma presiden, saudara. Ini dikatakan kalau saudara melayani dengan sukacita yang dikerjakan Tuhan, saudara akan menerima penghargaan dari sorga. Ini sorga yang kasih penghargaan, saudara, bukan main-main. Presiden punya penghargaan, itu orang bilang ujung kuku, saudara. Ini sorga. Kalau sorga kasih penghargaan, waduh. Sedangkan iblis totofore, gemetar, apalagi. Saya mau katakan, kalau saudara melayani dengan sungguh-sungguh, ada penghargaan. Jadi gak usah takut, saudara. Masa lalu kita best. Saya sering katakan, kalau saya pakai standar manusia, gak akan ada yang layak berdiri di sini, saudara. Karena standar saya. Tapi kalau saya pakai standar firman Tuhan, kasih karunia, saudara. Saudara melayani di depan ini, kasih karunia. Bukan lebih jago dari saudara, enggak. Karena kasih karunia. Sehingga ketika kita ada dalam pelayanan, masalah akan ada, saudara. Lebih berat masalah di dalam pelayanan daripada di pekerjaan. Benar, saudara. Lebih berat itu mental. Tapi saya mau katakan, Hagai 1 ayat 13. Ini menjadi pegangan kami sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Short words but powerful. Firman Tuhan katakan, I am be with you. Aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. That's it, gak ada yang lain. Saudara dekat aja dengan pengawal presiden, saudara merasa aman. Ini firman Tuhan katakan sendiri kepada kita. Aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Saya undang pelayan perjamuan. Kita maju ke depan. Kita nyanyikan pujian. Sambil saudara angkat tangan saudara. Siapkan hidupmu untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar
Saudara sudah dapat roti dan anggur. Sambil saudara angkat tanganmu. Firman Tuhan berkata, akulah roti hidup. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Imani perkataan firman ini. Jika engkau makan dagingku dan minum darahku, ia akan tinggal di dalam kamu. Saudara-saudara, kita lemah. Kita manusia yang lemah. Ini roti biasa. Tetapi perjamuan Tuhan melambangkan tubuh dan darah Yesus yang sudah mati bagi saudara dan saya. Dan diingatkan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mungkin engkau ada yang lemah di sini, ada yang sakit di sini. Mungkin engkau ada dalam satu pergumulan yang berat. Ketika engkau makan roti, makan daging daripada Yesus, minum darah daripada Yesus, dia akan tinggal di dalam kamu dan kamu menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang kuat, tidak dikalahkan oleh masalah. Engkau jadi umat pemenang. Kita makan dengan iman di dalam nama Yesus, kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Mujizat berlaku dalam hidupmu. Mujizat Tuhan menjadi bagian engkau. Engkau tidak lemah tetapi menjadi kuat. Engkau tidak gagal tetapi menjadi pemenang. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Makan dan minum dengan iman. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Saya undang nanti Brother David akan berdoa buat kebenaran firman yang kita sudah dengar.
untuk malam yang indah hari ini Tuhan. Kau kumpulkan kami semua di sini Tuhan, bukan karena satu kebetulan Tuhan, tapi karena kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus, jamah setiap hati kami Tuhan. Biarlah firman hari ini jangan hanya berhenti di tempat ini Tuhan, tapi terus bergerak di dalam hati kami. Kami akan bawa terus ke dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bisa terus menjalankannya Tuhan. Tuhan, pimpin kami. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pastor Jemli dan keluarga Tuhan. Untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani tempat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus curahkan berkat untuk mereka Tuhan. Dalam segala aspek kehidupnya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ingin mengakhiri ibadah pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara diberkati malam hari ini. Haleluya, kita akan memberikan korban syukur kita, mengembalikan milik Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kita nyanyikan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan, amin, kasih setia Tuhan. Sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan. Katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. katakan Allah, Allah yang mengasihi, oh Allah yang memeliharaku. yang memelihara. Sekali lagi syukur, Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. terima kasih Tuhan. Selamanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Mau share sedikit ya saudara, seperti yang Bapak Gembala sudah katakan, bahwa minggu lalu itu schedule saya worship leader pagi. Gitu. Saya sudah latihan hari Jumat malam, udah ready buat hari Minggu. Tapi waktu saya kerja pagi-pagi itu, hari Sabtu pagi saya kerja, saya ngerasa nggak ada yang beda dalam hidup saya pokoknya wanita tangguh lah, kuat gitu. Kan masuknya jam 5.30 saudara gitu. Saya kerja seperti biasa, sampai waktu kerja itu nggak ada rasa aneh, nggak ada rasa pusing dan sebagainya. Tiba-tiba waktu saya mau mengangkat satu botol, cuman kecil kayak cleaning bottle gitu, spray bottle. Saya mau mengangkat itu, ini kita lagi sibuk. Tiba-tiba tangan saya kanan itu saya nggak bisa pegang dan saya nggak bisa angkat. Tiba-tiba, terus otak saya bilang squish gitu. Saya mau coba squish, itu nggak bisa. Sampai saya bilang, dalam hati saya, oh Tuhan gitu. Tapi karena lagi sibuk, saya langsung pakai tangan kiri. Nah di situ saya udah mulai deg-degan ya. Tapi saya bilang, tenang Karen, tenang, bilang gitu. Saya karena takut, karena saya ada jantung ya. Saya dipakein ring di jantung saya.
Saya langsung takut stroke kan gitu. Saya langsung langsung saya bawel. Ayo guys, oke gitu. Padahal maksudnya supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Iya ya, oke gitu. Saya kerja pakai tangan kiri. Masih biasa aja gitu. Tapi saya pikir, ayo Karen, saya pukul-pukul gitu. Bisa gerak lagi. Pas bisa gerak lagi saya pikir, terima kasih Tuhan, mungkin ototnya kesalah kali dan sebagainya. Tiba-tiba tangan saya itu rasa apa ya? Kayak kesemutan tapi gak kesemutan gitu. Terus yang saya bikin takut itu tiba-tiba tangan saya dingin, saya rasa dingin banget. Saya langsung ke office, saya telepon Kevin gitu. Vin, kok tangannya Kak Karen rasanya aneh ya sebelah kanan dan sebagainya. Akhirnya dia bilang, Kak IR. Emang kenapa? IR. Langsung IR bilang gitu. Udah, saya telepon pastor bilang, Kevin bilang suruh ke IR dan sebagainya. Oke, jangan nyetir, pokoknya semua panik. Saya pikir saya masih sehat, masih bisa jalan, gak pusing dan sebagainya ya. Akhirnya saya bilang gak usah jemput saya nyetir aja langsung ke IR. Gitu, ketemu di downtown. Setelah sampai di downtown, di IR, saya kasih tahu komplain saya sebelah kanan ya gitu. Saya cuma fokus sama tangan kanan saya gitu. Tapi ternyata setelah diperiksa, kaki kanan saya juga lemah yang sebelah kanan. Saya nggak sadar gitu. Pokoknya karena saya pikir fokus saya, tangan saya ini tiba-tiba kayak mati rasa. Dokternya langsung order CT scan, X-ray, pokoknya semuanya deh gitu. Karena mereka takutnya saya CT scan dan takutnya stroke. Sampai akhirnya saya harus stay di hospital karena harus diobservasi jangan sampai terjadi sesuatu. Di situ hati saya saudara, pikiran saya itu, Tuhan besok saya mau melayani Tuhan gitu. Saya mau worship leader gitu. Memang banyak orang yang bisa gantiin saya, tapi my heart is longing for you God, saya bilang. Saya mau melayani dan saya sudah siapkan hati saya, sudah latihan dan rasanya sudah sempurna dan sebagainya. Tapi akhirnya nggak bisa itu mungkin yang membuat saya sedih ya gitu. Ketika saya udah siap kok malah nggak bisa pelayanan gitu. Pas saya diperiksa saudara, ternyata bukan hanya saja saya lemah kanan gitu. Semakin diperiksa semakin ketahuan sakit penyakitnya gitu. Pas saya lagi duduk-duduk, lagi menunggu hasil CT scan, tiba-tiba dokternya datang. Oh, you Sherina? Ya gitu. Oh, kamu tadi habis CT scan dan sebagainya. Saya bilang, iya, saya habis CT scan. Oh, by the way, di lung kamu itu ada spot gitu. Ada spot 7 mm. Saya bilang, ya kalau dilihat bisa sekoin lah kata dia gitu. Saya bilang, hah? Di pikiran saya, ini aja tangan belum selesai gitu. Ini ada lagi di paru-paru. Saya bilang apaan lagi? Saya bilang 3 months ago saya baru ada CT scan and it was clear. Oh that's why. But don't worry katanya. Kita fokus di sekitar tangan aja gitu. Saya di situ bilang mau nangis. Rasanya udah gak ada kekuatan lagi mau nangis. Akhirnya kita berdua cuma pandang-pandangan. Saya cuma bisa what next ya gitu. What next ya? Kok ada aja gitu. Tapi saya bilang, Tuhan, saya nggak angkat setiap sakit penyakit. Saya nggak minta Tuhan angkat setiap sakit penyakit. Saya cuma bilang, Tuhan yang tahu hati saya, Tuhan yang tahu kerinduan saya, mau melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Pokoknya saya rindu melayani Tuhan gitu. Tapi kalau memang sampai badan ini harus sakit gitu, sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai ibu gembala, rasanya berat kalau sakit-sakitan gitu. Saya bilang, tapi saya hanya bisa selama saya masih bernafas Tuhan, saya mau berikan hidup saya untuk Tuhan. Meskipun memang berat ya saudara, tusuk sana kayak Pak Gem bilang gitu. Setiap ditusuk, karena saya minum blood thinner, jadi darahnya tuh memang muncat-muncat harus berapa kali ganti sheet gitu. Cuman saya bilang, Tuhan mampukan saya berjalan bersama Tuhan. Karena saya percaya selalu ada pelangi sesudah hujan gitu. Setiap habis badai Tuhan pasti ada kemuliaan Tuhan. Karena saya percaya dengan yakin bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Di situ saya merasa saya lemah ya, tapi ya
kita kan harus kelihatan kuat dan sebagainya. Saya cuma bilang, Tuhan mampukan saya lewati ini. Saya nggak mau gagal bersama Tuhan. Saya mau Tuhan berjalan, pegang tangan saya, mampukan saya, peluk saya Tuhan. Sepanjang malam Pak Gembala bilang, oh saya temenin, nggak pulang semuanya, semua pelayanan gitu. Jangan karena saya kalian nggak pelayanan gitu. Cuman saya malam itu berdoa, Tuhan terima kasih kalau Tuhan izinkan ini terjadi. Saya percaya ada maksud Tuhan. Lewat berapa hari akhirnya saya pulang. Saya pulang saudara, saya dan anak saya, Tracy, kita ngobrol-ngobrol ya tengah malam gitu. Salah satu doa saya, jangan sampai anak-anak saya melihat apa yang saya lewati itu menjadi satu trauma buat mereka. Karena saya maunya mereka melihat bahwa kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita kuat dan sebagainya. Saya gak mau mereka melihat saya harus lewati ini, kayaknya aduh si mami kasihan banget ya, saya gak mau dikasihani gitu. Saya mau anak-anak saya kuat gitu, tapi saya bilang saya gak bisa kontrol perasaan mereka. Malam-malam kami ngobrol saudara, tiba-tiba satu hal yang menyentuh hati saya. Tiba-tiba dia bilang ke saya, I'm sorry, is that okay if I share it? Dia bilang sama saya, Mami, I'm not sure if this just a moment atau memang ini yang Tuhan taruh di hati saya. Saya udah bilang, Tuhan apalagi yang dia mau bilang sama saya gitu ya, namanya anak perempuan. Tiba-tiba dia bilang, Mami, if it's God's will, I want to go to Bible college. Gitu. If it's God's will, gitu. I really want to learn the truth about God. Saya bilang, wow, you know you can learn Bible, but you know you can get some major too. Jadi dokter dan sebagainya. Terus saya tanya, kenapa kamu bisa take that choices gitu. Tiba-tiba Tuhan memberikan penghiburan kepada saya yang luar biasa. Dia katakan, I saw you. Maksudnya, I saw you such a living miracle. Saya bilang, di saat saya merasa saya tidak berdaya, di saat saya merasa saya kayaknya kok jalannya seperti ini dan sebagainya gitu, saya takut anak-anak saya kecewa sama Tuhan melihat orang tuanya seperti ini dan sebagainya. Malah anak saya melihat different perspective. Dan saya percaya itu bukan karena saya, tapi semua karena Tuhan. Amin. Di situ saya bilang, Tuhan mungkin saya lemah, tak berdaya. Tapi kalau kita berjalan sama Tuhan, apa yang kita nggak pikirkan ternyata orang lain menilai kita beda. So, don't waste our life. Saya cuma mau menambahkan apa yang Pak Gembala bilang. Selama kita masih bernafas, Tuhan izinkan kita bernafas, kita bisa bekerja, bersekolah, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena apapun yang kita kerjakan, jangan kita hanya untuk menyenangkan manusia. Karena akhirnya kita akan kecewa. Sering kali saya katakan, jangan pernah ke gereja karena untuk menyenangkan kami gembala. Kita gak bisa kasih apa-apa. Kita hanya bisa kasih firman, kasih kekuatan. Tapi ketika saudara datang kepada Tuhan, datang beribadah hanya untuk menyenangkan Tuhan, He's the source of everything. Amin. Dialah tempat pengharapan kita, apalagi kita bukan sekedar datang, tapi kita memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. It's amazing. Tuhan kita bukan Tuhan yang tertutup matanya, amin. Tuhan kita such a rewarder. Tuhan kita suka memberikan kita reward. Anak kita naik saja kita selalu oke, kita pasti akan berikan sesuatu yang terbaik. Apalagi Tuhan kita. Layani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Layani Tuhan bukan kita untuk dilihat. Akhirnya kita kecewa saudara. Kecewanya ntar sama gereja lagi gitu. Tapi kalau kita benar-benar setiap pujian yang kita naikkan, setiap alunan musik yang kita naikkan, semuanya hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, pasti Tuhan akan balas berkat yang berlimpah. Bukan saja berkat saudara, masa depan yang penuh dengan sukacita yang melimpah. Amin. Oleh sebab itu berikan hidupmu bagi Tuhan. Bukannya nakut-nakutin ya, maksudnya hidup berjalan bersama Tuhan itu pasti kita akan berjalan dari kemenangan lepas kemenangan. Amin. Orang dunia melihat kita hidupnya kayaknya penuh kesesakan. But they don't know. We are people full of joy. Amin. Berjalan bersama Yesus itulah kekuatan kita, sukacita kita.
Itu saja yang menjadi kesaksian saya, biar kita semua tetap semangat melayani Tuhan selama kita masih diizinkan Tuhan bernafas. Walau daging kita lemah, tapi spirit kita tetap kuat di dalam Tuhan, amin. Puji Tuhan, kegiatan kita sepanjang minggu ini, hari Jumat kita ada prayer warrior. Bagi saudara mungkin yang ada waktu lowong, bisa bersama-sama berdoa di tempat ini jam 7 malam. Dan hari Minggu kita akan kembali beribadah jam 9 pagi dan jam 11 malam di tempat ini. Tetap semangat, tetap melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan izinkan kita bekerja, bersekolah, tetap melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Biar malam hari ini kita mau tetap meninggikan nama Tuhan. Kita mau agungkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Malam penuh dengan sukacita kami akan meninggikan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita, katakan bersama. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Mengatasi langit. Oh kemuliaan-Mu. Yes. Yes Tuhan. Mengatasi bumi. Mengatasi bumi. Sekali lagi kita mau agungkan Tuhan. Haleluya. Tinggikan. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak kembali. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Di akhir ibadah kami mau berkata, Engkau baik ya Bapa. Engkau sangat baik bagi kami. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari semua angkat tangan. Dengan iman saudara percaya bahwa Tuhan yang kita sembah sedang memberikan berkat bagi engkau. Dengan iman, yakin bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Firman Tuhan dengan jelas berkata, engkau semakin naik dan bukan turun. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Engkau mampu berjalan di atas masalahmu dan Tuhan memberikan engkau kemenangan. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya besar kasih setiamu itu menyertai kami umat-umat-Mu. Dan kami menerima berkat itu di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tutup ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat, sudah bukan selamat hari Minggu. Have a blessed week.
and Jesus love us. Tuhan beserta kita.